pembelajaran di dalam kelas nanti yang akan saya terapkan adalah model PBL. Berarti problem based learning ya Bu, nanti Ibu Ya. akan melaksanakan pembelajaran berbasis masalah seperti itu ya Bu. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, strategi pembelajaran apa nanti yang akan Ibu terapkan di kelas? Strategi nanti yang akan saya terapkan adalah berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi konten. Kalau dalam yang berdiferensiasi proses itu apa langkah yang akan Ibu laksanakan? Yang akan saya laksanakan nanti akan mengelompokkan suatu berdasarkan kemampuannya. Kemampuan nanti akan dikelompokkan ya Bu. Untuk berdiferensiasi konten sendiri, apa hal yang akan Ibu laksanakan nanti? Untuk berdiferensiasi konten saya akan laksanakan akan memberikan kepada siswa bermacam-macam bacaan tentang panca indera dan fungsinya. Baik Bu. Berikut ya Bu, untuk pertanyaan berikut ini adalah untuk penilaian yang akan Ibu laksanakan nanti, itu penilaian yang seperti apa? Penilaian yang akan saya laksanakan nanti yaitu penilaian tertulis dan penilaian sikap. Berarti penilaian tertulis nanti bisa Ibu lihat dari hasil tugasnya seperti itu ya Bu. Iya. Dan pada penilaian sikap nanti bisa Ibu lihat di saat proses pembelajaran seperti itu ya Bu. Berikut untuk pertanyaan terakhir ya Bu, ini adalah mengenai sasaran dan waktu pelaksanaan. Jadi tentu saja kalau sasaran di sini, tentu saja sasaran yang akan Ibu tuju itu adalah siswa kelas 3 ya Bu. Kebetulan yang Ibu sekarang mengajar di kelas 3. Dan mengenai waktu pelaksanaannya Bu, itu kapan kira-kira waktu pelaksanaannya bisa kita lakukan observasi nanti Bu? Rencana saya akan menyiapkan waktu nanti pelaksanaannya sekitar hari Kamis minggu depan. Kamis minggu depan ya Bu. Baik. Ya. Mungkin pertanyaan dari saya cukup itu ya Bu, dan saya sudah tahu arah pembelajaran Bu Fit, karena nanti yang saya pantau yang akan saya amati nanti juga berkaitan dengan itu. Dan saya harapkan nanti di hari Kamis sesuai jadwal kita melaksanakan observasi, Ibu Fit bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara maksimal sesuai dengan perencanaan yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Terus lagi mulai dari tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan lain sebagainya. Saya berharap semoga nanti bisa saya amati dan tercatat agar pembelajaran lebih aktif untuk siswanya ya Bu ya. Baiklah Bu, harapannya hari ini atau pada hari Kamis depan kita bisa bertemu lagi untuk melakukan observasi, dan setelah observasi kita akan menentukan langkah apa nanti akan kita lakukan setelah kegiatan observasi yaitu kegiatan pasca observasi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Teman-teman, itulah kegiatan pra-observasi dari saya dan rekan sejawat saya, Ibu Fitria Osniati. Sampai jumpa di kegiatan observasi nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang alat-alat panca indera dan fungsinya. Yang kelompok ini Ibu tanya. Sudah tahu tentang alat-alat panca indera dan fungsinya? Sudah? Ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak kita cukupkan pelajaran IPAS kita pada hari ini tentang panca indera, dan minggu besok kita lanjutkan. Ya, itu saja untuk hari ini. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alamin. Ya, berdoa mulai. Tentang alat-alat panca indera dan fungsinya. Yang kelompok ini Ibu tanya. Sudah tahu tentang alat-alat panca indera dan fungsinya? Sudah? Ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak kita cukupkan pelajaran IPAS kita pada hari ini tentang panca indera, dan minggu besok kita lanjutkan. Ya, itu saja untuk
dan juga oleh PP Ibu Astiadel. Baiklah, saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Pip? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, kita bertemu lagi setelah kita melakukan observasi. Setelah itu kita setelah melakukan observasi, dan hari ini kita bertemu kembali untuk membicarakan tentang bagaimana proses coaching kita sebelumnya di melalui pasca observasi. Kita langsung saja ya, Bu Pip. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu Pip, bagaimana pendapat Bu Pip setelah menyajikan atau setelah menyajikan pelajaran ini? Menurut pendapat saya, setelah menyajikan pelajaran ini, saya dapat mengetahui kemampuan kosakata dari tiap individu peserta didik dan keberagaman kemampuan individu dalam bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih, Bu Pip. Terus, apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu Pip rencanakan? Ya, proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan, meskipun ada beberapa kendala, yaitu nilai yang memuaskan dan evaluasi yang dikumpulkan. Dapatkah Ibu Pip menceritakan hal-hal apa yang memuaskan dalam proses pembelajaran tadi, Ibu Pip? Yang saya rasakan, hal yang memuaskan itu dalam proses pembelajaran itu adalah aktifnya beberapa siswa dan dan nilai yang memuaskan dan yang mempunyai kemampuan bahasa ibu yang baik dan literasi yang memadai, maka akan mampu menerapkannya dalam pembelajaran dan materi ini. Sedangkan peserta didik yang kurang mampu menerapkan dalam pembelajaran pada materi ini. Bagaimana perkiraan Bu Pip itu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Perkiraan saya, kemungkinan peserta didik itu mempunyai kemampuan bahasa ibu yang baik, literasi yang memadai, maka akan mampu pula menerapkannya dalam pembelajaran dalam materi tersebut. Dalam pembelajaran, hal apa yang menjadi kesulitan bagi murid? Sepertinya yang menjadi kesulitan dari murid saya itu, Bu, pembendaharaan kosakata atau vocabulary-nya merupakan kesulitan yang dialami siswa pada pelajaran ini, Bu. Untuk Ibu sendiri, apa kesulitan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran ini? Kesulitan yang saya hadapi sepertinya, Bu, keberagaman peserta didik itu, dan dalam beberapa hal sepertinya bahasa ibu, sarana, dan lain-lain. Seperti sarana yang dan juga bahasa seperti itu. Terus, apakah ada Ibu sudah mendapatkan alternatif untuk mengatasi kesulitan yang Ibu hadapi? Alternatif lain untuk mengatasi kesulitan ini adalah dengan memasukkan siswa yang mempunyai kemampuan bahasa yang baik ke dalam tiap-tiap kelompok agar dapat membantu temannya, gitu. Terus, identifikasi hal-hal yang termantap dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru saja Ibu lakukan. Apa hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang sudah mengalami peningkatan seperti itu? Hal yang saya rasakan sudah mantap itu adalah rasa percaya diri siswa, sedangkan hal-hal yang perlu dimantapkan adalah penggunaan kosakata, Bu. Baiklah, Bu, untuk pertanyaan terakhir, Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Apa yang akan Ibu lakukan? Pertemuan berikutnya, saya akan meminta siswa, meminta peserta didik yang lebih aktif menggunakan kamus,
baik itu kamus digital maupun kamus yang manual, dan menyediakannya ketika pembelajaran bahasa Inggris gitu, serta menggunakan bahasa ibu dengan baik dan benar. Melaksanakan dengan pembinaan supaya siswa ini lebih banyak perbendaharaan katanya seperti itu Ya, seperti itu. Baiklah Bu, semoga nanti untuk pertemuan berikutnya Ibu sudah bisa menemukan solusi dari kesulitan-kesulitan yang Ibu hadapi. Ya. Dan terima kasih Bu untuk waktu pada hari ini. Kita ucapkan assalamualaikum